Salam, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu senangnya kita boleh lagi dianugerahkan perjumpaan hari ini, Rabu 25 Maret 2026. Saya percaya bahwa ada sukacita di saat kita menikmati hari yang Tuhan anugerahkan ini. Oleh karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami. Engkau menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk dapat lagi melanjutkan kehidupan, mengisi hari kami dengan penuh syukur dan sukacita. Kami berterima kasih oleh karena Engkau Tuhan yang telah memberi kepada kami waktu indah ini untuk dapat melayani Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman yang menuntun kami untuk melangkah pada jalan-Mu yang benar. Kami memohon Bapa, beritahukanlah kehendak firman-Mu bagi kami, agar kami menurutinya. Kami tetap setia dan taat untuk melakukan panggilan-Mu. Karuniai kami hikmat-Mu dan kuasa Roh Kudus, agar dapat menyelami kebenaran firman Tuhan dan mengaktualisasikannya pada jalan hidup yang Engkau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari membaca Alkitab. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 62 sampai 63a. Injil Matius pasal 26 ayat 62 sampai 63a. Begini bunyi firman Tuhan. Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun Yesus tetap diam. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema renungan kita pada hari ini adalah hadapi masalah dengan tenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi tertuduh saat tidak melakukan kesalahan cenderung membuat orang bereaksi keras dan melakukan berbagai upaya membela diri. Tetapi Yesus Kristus tidak demikian. Ketika menghadapi mahkamah agama yang mengadilinya dengan tuduhan palsu, Yesus Kristus diam, tidak membela diri. Di depan banyak saksi palsu, dengan tuduhan-tuduhan yang direkayasa, ia diam. Kata diam berasal dari kata Yunani, siapao. Berarti menahan diri, tenang, kalem. Artinya, Yesus Kristus tidak bereaksi membela dirinya. Bukan karena ia tidak berdaya, melainkan ia menguasai dirinya dan bersikap tenang. Keadaan tampak seperti tidak terkendali. Namun sesungguhnya Yesus Kristus sedang pegang kendali. Dia tidak terprovokasi, sebaliknya mampu menguasai situasi. Sebagai Tuhan, Yesus Kristus bisa saja menjawab dan membalikkan keadaan. Namun ia tidak melakukannya. Dia tetap diam. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap tenang Yesus Kristus menjadi teladan bagi semua orang. Orang-orang percaya ketika menghadapi persoalan, tantangan, atau rupa-rupa masalah dalam kehidupan. Ketika terdesak karena berbagai masalah, termasuk keadaan tuduhan yang memojokkan, orang percaya tidak boleh terprovokasi untuk segera bertindak membela diri. Bertindak gegabah hanya menimbulkan banyak masalah. Ya, diam dan tenang.
Ini bukan tanda dari suatu kekalahan, bukan. Melainkan kemampuan menguasai diri. Manusia memang tidak bisa mengendalikan keadaan. Namun orang percaya mampu mengendalikan dirinya. Ketika diajak untuk memiliki kemampuan bersikap tenang yang selalu harus dimulai dari kesediaan bersabar. Kesabaran tumbuh dari usaha menenangkan diri. Dengan kata lain, tenang dan sabar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua dan juga anak-anak, kita semua diajak untuk menumbuhkan dua hal ini dalam kehidupan setiap hari. Sebab bersikap tenang dan sabar sangat bermanfaat. Antara lain, dapat berpikir jernih di tengah situasi sulit dan menghasilkan pembentukan karakter dewasa dalam diri. Diam dan tenang di tengah masalah tentu tidak saja sesuatu yang bagi kita ya biasa-biasa saja. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Namun setiap orang percaya yang berserah dan mempercayakan kehidupannya pada Yesus Kristus pasti dapat ditolong oleh Tuhan untuk melakukannya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih banyak Bapak atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mendapatkan lagi petunjuk hidup baru untuk melanjutkan hari demi hari yang Engkau anugerahkan. Kami telah dibekali oleh firman Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan dan bahkan semangat untuk melangkah pada jalan yang benar. Kami bersyukur bahwa kami senantiasa diberi ingat tentang bagaimana halnya kami harus hidup, mengisi hari demi hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami harus menyikapinya dengan bijak. Apalagi ketika kami dihadapkan dengan rupa-rupa persoalan, pergumulan yang datang menerpa dalam kehidupan. Berilah kami kesempatan untuk mengisinya dengan arif dan bijaksana. Diam dan tenang adalah langkah yang berkenan kepada Tuhan untuk mengisi kehidupan yang penuh dengan dinamika suka duka yang kami tengah perjuangkan ini. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sangatlah baik bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar sepanjang hari ini kami senantiasa hidup berkenan kepadamu. Setidaknya dalam kehidupan ini kami menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Mulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, dan dalam hidup berbangsa. Ya Bapa, Engkau menyediakan bagi kami hari esok penuh harapan. Oleh karena itu kami tidak khawatir untuk melangkah. Kami tidak berputus asa ketika dalam kehidupan ini kami mendapati bahwa perjalanan langkah kami tertati-tati karena derita masalah, gangguan dalam kehidupan yang menantang kami, menerpa kehidupan beriman kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa menopang hidup ini. Tuhan yang pegang kendali dengan hidup kami. Sehingga di setiap musim kehidupan kami tidak takut. Sebab Tuhan menemani. Tuhan menopang kami, menjaga dan memberikan perlindungan-Mu kepada kami tiap-tiap waktu. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan penuh kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam campur tangan Tuhan. Berkatilah upaya pelayanan yang kami lakukan Bapa. Biar melalui pelayanan ini akan banyak orang yang merasakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan semua orang yang mau dibimbing oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Dan jangan lupa
untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.